Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Long Dong memusnahkan dua bayangan hijau dengan mudah dan tanpa mengayunkan pedang merahnya. Pedang itu larut menjadi awan esensi darah merah tua dan mengalir kembali ke telapak tangannya di mana segera menghilang. Dia menghela nafas panjang dan wajahnya menjadi merah tua, diikuti oleh kulit putih tanpa darah seolah dia telah kehilangan banyak darah. Dia dengan cepat mengeluarkan botol merah dari gelang penyimpanannya dan melemparkan pil obat merah ke mulutnya. Kemudian, dia dengan cepat melaju. Di sudut lain gurun, seorang wanita muda berjubah putih berdiri di atas gundukan gurun. 10 meter jauhnya, ada 4 mayat sedingin es. Tidak ada satu luka pun di tubuh manapun. Mereka hanya berbaring di sana tanpa jejak kehidupan sedikit pun. Wanita itu mengelus botol giok ramping di tangannya dan memasang senyum misterius yang lucu di wajahnya. Tiba-tiba, tubuhnya melonjak ke udara dalam garis emas. Beberapa kilatan kemudian, dia menghilang. Di area berjuta kilometer jauhnya, petir biru putih berulang kali terpancar di udara. Awan hitam beberapa kilometer jauhnya mengejarnya. Meskipun tidak terlihat sangat cepat, ia mampu mengikuti petir secara akurat tidak peduli jaraknya. Dalam sekejap mata, pengejaran berlanjut hingga beberapa ratus kilometer. Tiba-tiba, awan hitam itu bergetar dan menghilang. Sesaat kemudian, awan hitam itu berkedip ke depan setengah kilometer dan melanjutkan pengejarannya. Petir biru putih melompat ke depan dan menghilang dalam cahaya putih. Itu menempuh jarak setengah kilometer dan memperlebar celah sekali lagi. Pengejaran berlanjut tanpa henti. Tentu saja, sosok bersayap yang menunggangi petir itu adalah Han Li. Dia mengerutkan kening dan tatapannya tampak suram. Belum lama ini, dia menemukan Taois tua mengejarnya di awan ki hitam. Dia kemudian segera menyebarkan sayap badai petirnya dan memanfaatkan transformasi 9 Gale sepenuhnya. Namun, awan hitam itu tidak hanya sangat cepat, tetapi juga bisa berkedip ke depan. Keduanya tetap mengejar meskipun jarak yang sangat jauh yang mereka tempuh. Meski gurunnya sangat luas, suku asing sering menjelajahinya. Dengan Han Li dikejar begitu dekat, akan sangat merepotkan jika dia menarik perhatian suku asing lainnya. Adapun Blood Shadow Evasion yang intensif vitalitas, dia sudah menggunakannya sekali. Dia tidak mau menggunakannya lagi kecuali dia benar-benar perlu. Lagi pula, gurun itu penuh dengan bahaya. Dia perlu mempertahankan vitalitasnya sebagai persiapan ketika dia melewati Southern Skyline. Tampaknya dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan makhluk suku bayangan. Makhluk bayangan telah memiliki tubuh seorang kultivator tempering ruang tingkat menengah, dengan jelas menggambarkan posisinya yang tinggi di suku bayangan. Dia kemungkinan besar adalah bayangan merah tua, makhluk yang setara dengan seorang kultivator tempering ruang. Jika itu adalah makhluk tingkat tinggi dari suku lain, dia mungkin merasa takut, tapi dia memiliki banyak kemampuan yang efektif melawan mereka. Dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan. Selanjutnya, setelah dia memasuki kota Deep Heaven, dia mengolah dan menyempurnakan beberapa teknik dan harta karun. Dia belum menguji kekuatan mereka. Dia pikir dia akan menguji keefektifannya pada bayangan merah ini. Dengan pikiran itu muncul dengan cepat di benaknya, dia berkedip lagi dan sayapnya bergetar. Dia tiba-tiba berhenti. Awan hitam dengan cepat tiba 300 meter di belakang Han Li. Ternyata awan berencana langsung menerkamnya. Ini tidak mengherankan. Teknik paling kuat suku bayangan memakan jiwa primal dari suku lain dan secara langsung mengendalikan tubuh mereka. Juga dapat menggunakan sebagian besar teknik tubuh. Han Li tentu tidak akan membiarkan bayangan itu mendekatinya. Dia menamparkan kedua tangannya dan membukanya. Guntur yang menggetarkan surga meraung. Petir seukuran mangkuk pecah dari tangannya, langsung menargetkan awan hitam yang mendekat. Jeritan terdengar dan ki hitam tiba-tiba berkedip,
menghilang ke dalam kehampaan spasial di dekatnya. Han Li dengan dingin mendengus dan tiba-tiba membelah celah merah dari dahinya. Lau Destruction Eye terbuka dan melepaskan cahaya hitam yang menghilang dalam sekejap. Pecahan memekakkan telinga terdengar, dengan keras mengguncang ruang 100 meter jauhnya. Terbungkus dalam ki hitam, Taois tua itu kabur dan muncul kembali. Dia berteriak kaget, mata penghancuran hukum. Kamu benar-benar mengembangkan kemampuan itu. Bibir Han Li berkedut dan dia tetap diam. Tiba-tiba, dia melemparkan segel mantra dan sambaran petir yang padat melengkung, dengan keras menyerang Taois tua itu ketika dia tidak menduganya. Taois tua itu mengutuk dan berpikir untuk menghindar ketika mata Han Li bersinar biru. Dia hanya bisa menghela nafas tajam sebagai tanggapan. Suaranya tidak keras, tapi dia merasa dering bel besar bergema melalui matanya. Dia merasakan sakit yang merobek melalui pikirannya dan tubuhnya melambat. Guntur bertepuk tangan. Petir emas menghantam ki hitam, menyebarkan ribuan busur tipis melewatinya. Dalam sekejap, ki hitam menjadi sangat tidak stabil. Pada saat yang sama, suara kodok besar terdengar dari ki hitam. Ki hitam bergolak dan kental di bawah Taois tua, berubah menjadi binatang berkepala dua yang aneh dengan kepala ular dan tubuh katak. 4 mata merah memelototi Han Li dengan amarah. Han Li berhenti setelah melihat ini. Ki hitam yang melindungi Taois tua sebenarnya adalah binatang yang telah berubah. Setelah menerima sambaran petir, tubuh Daois tua itu pulih dan dia menatap tajam ke arah Han Li. Bagus, sangat bagus. Seorang kultivator transformasi dewa yang remeh mampu mengejutkan pikiran saya. Kemampuan itu cukup mengejutkan. Sebaiknya Anda mencoba menggunakannya lagi. Han Li mengerutkan kening. Petir berkekuatan penuhnya diterima oleh binatang aneh itu, bukan makhluk suku bayangan. Jika serangan itu mengenai makhluk bayangan, dia pasti akan terluka. Sedangkan untuk Soul Frighton, dia tidak cukup bodoh untuk menggunakannya lagi. Itu hanya efektif dalam serangan mendadak. Karena jiwa makhluk bayangan lebih kuat darinya, itu tidak akan berpengaruh apapun. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangkat tangannya dan mengungkapkan telapak tangan hitam pekat. Dia mengarahkannya ke arah Taois tua itu. Tiba-tiba, ruang di atas Taois tua itu mulai melengkung dan sebuah gunung hitam kecil muncul. Gunung itu berputar di udara, berubah setinggi 300 meter. Itu bersinar terang abu-abu dan melepaskan cincin cahaya abu-abu ke bawah. Ekspresi keras muncul di wajah Taois tua itu dan dia melambaikan lengan bajunya. Bilah kristal transparan sepanjang setengah kaki muncul. Bilahnya mengiris di udara, melepaskan goresan yang menyilaukan. Garis pedangnya dengan keras memotong cincin abu-abu dan menghantam dasar gunung besar. Dengung keras terdengar seperti gong dipukul. Gunung itu tidak bergerak dan garis pedangnya menghilang. Wajah Taois tua itu bergerak. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Han Li mengulurkan tangannya yang lain, memperlihatkan telapak tangan yang putih bersih. Dia merentangkan jari-jarinya, melepaskan 5 cincin tengkorak tulang. 5 tengkorak besar muncul di sekitar Taois tua itu. Mereka secara bersamaan membuka mulut dan meludahkan api es. Mereka bergabung menjadi cahaya 5 warna dan langsung menenggelamkan tubuh Taois tua itu. Taois tua menyeringai, tetapi setelah api menutup tubuhnya, wajahnya berubah drastis. Segudang garis merah keluar dari tubuhnya, dengan liar memotong sekelilingnya dalam bentuk teratai merah. Saat teratai diaduk, api pelangi terbelah, tidak bisa mendekati lelaki tua itu sedikit pun. Ekspresi Han Li tenggelam dan dia menyatukan kedua tangannya. Dia meraung keras, tubuhnya tumbuh liar beberapa kali dalam ukuran dan menerkam teratai merah. Beberapa pukulan keras terdengar. Saat 5 tengkorak itu menyerbu ke tepi teratai merah, 5 garis pedang yang menyilaukan menebas tengkorak itu, membelahnya menjadi 2 seperti sambaran petir. Setelah itu, teratai merah dibuka seluruhnya.
Api pelangi benar-benar padam oleh lampu merah dan Taois tua itu muncul kembali dengan wajah tenang. Dengan raungan hantu yang keras, 5 tengkorak yang terbelah menjadi utuh sekali lagi. Tapi mereka terus meratap seolah mereka menahan Taois tua itu dengan sangat ketakutan. Han Li menarik napas pendek dan dengan serius menunjuk ke gunung hitam pekatnya di kejauhan. Gunung besar bergemuruh dan jatuh lurus ke bawah. Saat gunung besar itu menekan ke bawah, Taois tua itu tampak tidak terpengaruh. Dia hanya mengetuk kakinya pada binatang besar di bawahnya. Kedua kepala ular itu membuka mulut lebar-lebar dan mengeluarkan bayangan merah pekat pada gunung besar yang jatuh di atas mereka. Dengan retakan keras, gunung besar itu bergoyang dan mulai jatuh ke samping. Han Li menyipitkan matanya saat melihat ini dan wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Kedua kepala ular itu mampu meludahkan lidah mereka dengan kekuatan yang begitu besar, mereka mampu merobohkan gunung Esensefus miliknya. Han Li dengan muram meraih gunung hitam dan 5 tengkorak. Cahaya hitam dan putih menyala dari telapak tangannya, mengembalikan warna kulit mereka menjadi normal. Hehe, Brat. Kamu memiliki banyak harta, tapi kamu berhayal menghadapiku dengan sedikit kekuatan sihirmu. Tampaknya Anda tidak memiliki metode lain. Serahkan tubuhmu padaku. Taois tua itu tampaknya tidak sabar, tetapi dia tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Sebaliknya, kepala ular dari binatang itu mengeluarkan jeritan tajam. Gelombang tak terlihat tersebar di sekitar mereka, menyebar beberapa kilometer jauhnya. Cahaya pelangi terus berkedip di dekatnya dan segera, gambar binatang langka yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk. Beberapa sebesar bukit dengan panjang hanya 10 meter. Masing-masing tampak ganas dan berbau kuat. Mereka semua mengepung Han Li dan menatapnya dengan mata jahat. Teknik ilusi. Ketika Han Li melihat ini, dia terkejut, tapi dia tetap melambaikan lengan bajunya. Puluhan pedang emas kecil di sekelilingnya, masing-masing berubah menjadi kabur sepanjang 1 kaki. Cahaya keemasan memenuhi udara. Garis pedang berkelok-kelok, membelah binatang buas dalam radius 100 meter. Darah binatang, lolongan, dan mayat, memenuhi sekeliling Han Li. Dia mengerutkan kening. Baik itu umpan balik dari pedang atau apa yang dia lihat dengan matanya, dia merasakan semuanya menjadi nyata. Dia tidak bisa membedakan ilusi ini dari kenyataan. Terlepas dari kebingungannya, tidak ada yang terlihat di wajahnya, dan pedangnya terus mengamuk dan membuatnya tetap aman. Berdiri di atas sandbis, Taois tua itu tersenyum aneh. Ada binatang buas yang tampaknya tak terhitung jumlahnya di sekitar Han Li. Dengan ketajaman cahaya pedang Han Li, mereka menebas beberapa ratus binatang buas dalam sekejap mata. Namun, mayat binatang aneh itu tampak melayang di udara. Itu menyebabkan aroma darah semakin pekat dan menyengat. Saat Han Li merasa ada yang tidak beres, sandbis berteriak. Mayat yang dicincang berubah menjadi kabut hitam pekat dan bergolak di bawah Han Li. Beberapa ratus cahaya pedang terus berkibar di sekitar Han Li, kadang-kadang menebas kabut hitam, tetapi karena lebih banyak kabut hitam yang kusut dengan pedang terbang, mereka menjadi lamban. Sementara itu, tubuh raksasa sandbis kabur dan diam-diam melesat ke depan dalam seberkas ki hitam, menghilang ke dalam kabut hitam. Sesaat kemudian, 2 bayangan merah panjang keluar dari cambuk hitam. Secara kabur, tiba di depan Han Li. Salah satunya mengarah ke kepala Han Li sementara yang lain mengarah ke dadanya. Keduanya menyerang dengan kecepatan kilat. Jika bukan karena Han Li menggunakan teknik penuhnya untuk melindungi dirinya, termasuk mata roh Bright Side, dia tidak akan bereaksi cukup cepat untuk memblokir serangan jika dia hanya mengandalkan indera spiritualnya saja. Wajahnya tenggelam. Tanpa menggunakan salah satu harta sihirnya, cahaya keemasan melintas dari wajahnya dan dia dengan lembut mencambuk tangannya dengan gerakan lambat. Tangannya berubah menjadi emas berkilau. Bang, bang. Kedua tangan emas itu meraih 2 lidah merah di segumpal daging.
Kemudian, kekuatan besar menarik lengannya. Bahunya kabur begitu saja seolah tidak ada yang terjadi. Taois tua melihat ini dengan kaget. Kemampuan transformatif Shen Beast tidak hanya mencapai kesempurnaan, tetapi kekuatannya yang luar biasa terkenal di suku bayangan. Tampilan kekuatan ini adalah ketika menggunakan lidahnya untuk membuang gunung raksasa sebelumnya. Sekarang, pemuda manusia yang biasa-biasa saja ini dapat menggunakan tangannya untuk memegang lidah Shen Beast dengan mudah. Itu agak tak terbayangkan. Namun, Taois tua itu tidak terlalu khawatir. Shen Beast memiliki lebih dari sekedar kekuatan kasar saja. Seperti yang diharapkan, kedua lidah tetap tidak bergerak dalam genggaman Han Li. Tiba-tiba, cahaya putih bersinar dan kedua lidah itu berubah menjadi ular sanca merah besar. Mereka membuka mulut membidik kepala Han Li. Han Li hanya merasakan getaran besar melalui jari-jarinya seolah lidahnya menjadi dingin dan licin, dan mereka berdua berusaha untuk pergi ke kepala Han Li. Cahaya biru bersinar terang dari matanya dan tangan emasnya kabur, masing-masing secara terpisah berubah menjadi hitam dan putih. Tangan hitamnya memiliki gambar gunung perak di punggungnya dan jari-jarinya tumbuh beberapa kali lebih tebal. Pok, darah merah tersebar. Tangan itu meremas salah satu ular piton, membelahnya menjadi dua. Tangan putih besar itu memiliki tengkorak putih yang muncul dari masing-masing jarinya. Dengan sekali jentikan, semua tengkorak sedalam 7 inci. Tengkorak-tengkorak itu mulai menghirup dengan liar, segera mengubah tubuh ular itu menjadi sekam yang kehabisan esensi darah. Ini adalah hasil dari Divine Essence Fuse Mountain dan Unbreakable Cinque Devils yang diringkas menjadi dua tangannya. Metode ini hanyalah salah satu teknik kultivasi yang disebutkan dalam mantra penyempurnaan harta 100 meridian. Proses mengolah tubuhnya menjadi harta adalah proses yang sangat panjang, tetapi itu memungkinkan dia untuk menggunakan hartanya dengan cerdik dan beberapa kali lebih cepat juga. Kultivasi ini tidak hanya memadatkan kekuatan dua harta ke tangannya, tetapi juga menyatukan kekuatan harta menjadi satu. Itu sangat fleksibel dan kekuatan gabungan mereka akan memberinya peluang kemenangan yang lebih besar. Serangan mendadak ini mengakibatkan lidah Shen Beast dihilangkan. Taois tua itu jelas tidak mengharapkan ini terjadi. Sebelum dia bisa bertindak karena marah, dua lolongan menyakitkan terdengar dari kabut hitam. Setelah itu, ki hitam berpisah dan Shen Beast muncul dalam keburaman. Tubuhnya menjadi samar saat bergerak di udara dan menjadi transparan. Binatang itu juga memiliki tembus pandang. Beberapa saat kemudian, Han Li dapat mendengar lolongan binatang itu dari sekelilingnya, menyembunyikan posisi konkretnya. Bahkan dengan Bright Side Spirit Eyes bekerja dengan kekuatan penuh, dia tidak dapat melihatnya. Meski begitu, Han Li tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya di sekelilingnya, diikuti dengan dengungan. Bintik emas yang tak terhitung jumlahnya keluar. Bintik-bintik emas ini terbang keluar dan segera membesar. Mereka berubah menjadi kumbang sepanjang setengah kaki. Mereka adalah Gold Devouring Beetles yang telah matang sepenuhnya yang Han Li habiskan dengan susah payah untuk memeliharanya. Kumbang ini berjumlah lebih dari 1000 dan terbang di dekatnya. Dalam sekejap mata, kumbang menyebar ke langit dan beberapa dari mereka menabrak binatang Shen, mengungkapkannya. Tanpa membutuhkan perintah Han Li, kumbang pemakan emas mendengung dan menerkamnya. Awan kumbang langsung menenggelamkannya. Shen Beast menjerit kesakitan, tetapi dengan letupan, tubuh binatang itu terbang dalam kabut hitam. Biasanya, serangga tidak akan mampu melakukan apapun terhadap tubuh tak berwujud, tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Sama seperti kabut hitam terbang keluar dari celah kumbang pemakan emas, cakar kumbang yang menakutkan itu bersinar dengan cahaya keemasan dan dengan kuat menempel pada kabut hitam, menggerogotinya dengan keras. Dengan lebih dari 1000 kumbang, kabut hitam besar berkurang 1/10 dalam sekejap mata. Jeritan kesakitan terus terdengar dari kabut saat kabut terus bergolak. Kemudian,
10 ular perak ramping keluar dari kabut, masing-masing selebar 3 meter. Mereka semua menelan 10 kumbang dengan kecepatan kilat. Saat ular kabur, 10 kumbang lainnya menghilang ke dalam mulut ular. Tapi setelah itu, ular perak itu mendesis dan mereka jatuh, kembali menjadi awan kabut hitam. Semua kumbang terbang keluar dari kabut tanpa kerusakan sedikit pun dan mereka mengitari kabut untuk mengkonsumsinya. Setelah itu, kabut hitam dengan cepat berubah menjadi beberapa binatang buas yang berspesialisasi dalam menangani serangga, tetapi tidak satu pun dari mereka mampu melukai kumbang sedikit pun. Dalam waktu singkat, kabut hitam itu terkoyak, dengan cepat memperlambat kecepatan kemunculan makhluk aneh ini. Kawanan kumbang memiliki kabut hitam hanya dalam waktu beberapa tarikan nafas. Saat Taois tua itu melihat dari kejauhan, dia menatap kumbang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kumbang pemakan emas. Kumbang pemakan emas yang sudah dewasa. Taois tua itu bergumam. Dia menamparkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Cahaya merah menyala dan bayangan merah muncul dari ubun-ubun. Terbang dalam lingkaran dan tiba-tiba berubah menjadi garis yang ganas, kabur beberapa kali saat menghilang dari cakrawala. Tubuh Taois tua itu tetap di tempatnya, sekarang menjadi mayat yang layu. Dengan angin sepoi-sepoi, mayat itu berserakan menjadi abu. Iya, Han Li tetap diam di tempatnya dan menatap ke arah bayangan merah itu kabur. Ekspresinya goyah. Dia benar-benar meninggalkan binatang eksotisnya. Mungkinkah kumbang pemakan emas setenar itu? Dengan mengatakan itu, Han Li menoleh dan melihat ke awan hitam. Kumbang telah menghabiskan awan hitam hampir seluruhnya. Han Li mengelus dagunya dan melambaikan tangannya, mengingat kumbang. Mereka mengelilinginya dan kembali menjadi pelet kecil sebelum kembali ke lengan bajunya. Setelah selesai, Han Li ingin terbang, tetapi kulitnya berubah drastis dan tubuhnya bergetar beberapa kali. Dia hampir jatuh dari udara. Bagaimana ini mungkin? Indera spiritual saya sangat lelah, saya hampir melukai jiwa saya. Han Li dengan cepat melihat ke dalam dirinya dan wajahnya memucat. Dia menghabiskan hampir seluruh indera spiritual tingkat tempering spasialnya. Dalam pertempuran, dia tidak merasakan ini sedikit pun. Mungkinkah Han Li diingatkan tentang penggunaan Gold Devouring Beetles baru-baru ini dan wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memanggil seekor kumbang. Itu mengepakkan sayapnya dan terbang di dekatnya. Dia segera mengintip indera spiritualnya dan segera, dia berdiri diam karena terkejut. Pada saat yang sama dia melepaskan kumbang itu, indera spiritualnya perlahan habis. Meskipun tampaknya tidak berbahaya, itu hanya hasil dari satu kumbang pemakan emas. Jika dia memerintahkan lebih dari 1000 dari mereka, mereka akan menyebabkan pengurasan yang lebih besar. Dengan indera spiritualnya yang luas, dia hampir tidak dapat mempertahankannya selama 5 menit. Yang lebih menakutkan adalah dia bahkan tidak menyadari pengurasan yang sangat besar ini.